Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa iktafa. Yaqul Allah jalla fi ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya hari kiamat yang itu merupakan akhir dari perjalanan manusia di muka bumi. Dan sebelum terjadi hari yang besar itu, ada beberapa tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tanda-tanda yang sudah terjadi, yang sedang maupun akan terjadi. Di antara tanda-tanda yang sudah terjadi, di antaranya adalah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pertanda sudah dekat hari kiamat. Wa istu'ana wal qiyamah kahatain. Saya diutus dengan hari kiamat itu seperti ini, kata Nabi, saking dekat. Kemudian terjadinya perpecahan umat, yang dimana Nabi SAW mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian juga perpecahan ini terjadi di zaman para sahabat, kemudian berlanjut sampai hari ini, sampai hari kiamat, karena tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu akan ditaklukkannya Konstantinopel yang ada di Turki, dan itu sudah terjadi di zaman Muhammad Al-Fatih, dan besok akan ditaklukkan lagi insyaallah taala untuk penaklukan kedua, menunjukkan bahwa Turki besok ini akan menjadi negara kafir, ya. Kemudian kita lanjut poin yang berikutnya, yaitu tanda-tanda yang belum dan sedang akan terjadi. Awalan, yang pertama kata Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Mustafa Al-Misri, al-khasfu wal-qadbu wal-mashu alladhi yu'aqibu Allahu bihi aqwaman min hadhihi al-ummah. Akan terjadi khasaf. Khasaf itu pembenaman ke dalam bumi. Ya, tiba-tiba satu kampung satu kota jatuh ke dalam bumi. Itu khasaf. Kemudian qadab. Qadab itu akan dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu, atau juga maknanya akan didatangkan angin kencang yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, wal masah, akan ada perubahan bentuk fisik manusia, dari bentuk manusia akan berubah menjadi hewan. Naudzubillah min dzalik. Berkata Syekh, yaqau fi hadhihi al-ummah min anwa'il bala al-khasf wal-qadhf wal-masah. Akan terjadi pada umat ini, yaitu umat Islam, macam-macam bala, musibah. Di antaranya adalah dibenamkan ke dalam bumi, kemudian dihujani dengan batu, naudzubillah min dzalik. Kemudian dirubah bentuknya, bentuk fisiknya, bisabab ta'atiha adz-dzunub wal ma'asi, karena mereka sudah gandrung sekali melakukan perbuatan dosa dan maksiat, isti'lanu dzalika fiha, dan yang paling parah, mereka terang-terang bermaksiat. Dan ini kita sudah lihat sendiri. Kasyurbul khamr, seperti minum khamr, wa lubsur rijal al-harir, laki-laki sudah mulai memakai sutra, padahal itu tidak boleh, khusus untuk perempuan. Wa ta'atuz zina, dan banyak sekali perzinaan, selingkuh, bahkan dengan sesama mahramnya sendiri banyak kita lihat. Orang tua dengan anak, menantu dengan mertuanya. Padahal kalau dalam hukum Islam ini harus dihukum mati karena merusak nasab. Gimana kalau nanti mertuanya yang cewek itu hamil? Anak itu apanya jadinya?
Anaknya si laki plus apanya? Cucu. Dua nasab. Ini makanya berzina dengan mahram itu berlipat-lipat dosanya, 10 kali lipat malah daripada dengan orang. Wa aklu riba, dan makan riba. Nah, ini banyak sekali ya. Kasih minjem orang 100 juta, baliknya 500 juta. 400 juta itu apanya? Bunganya. Nah, inilah riba. Ya, kalau dalam Islam kita nolong orang ya cari pahala lillahi ta'ala. Bukan tempat kita berbisnis menolong orang. Ya. Makanya denda, kemudian bunga, itulah makanya yang masuk dalam kategori riba. Dan riba ini kata Nabi SAW, asyad min salasin wa sittatin zinyatan. Lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Bahkan dosa riba yang paling ringan kata Nabi SAW adalah seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Wa nahu dzalika minal fasad alladhi yasilu darajat al-istihlal al-haram. Dan kerusakan lain yang sudah sampai kepada apa? Menghalalkan yang haram, sudah dianggap biasa. Fa fi Mu'jam at-Tabrani al-Kabir bi isnadin sahih an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Mu'jam at-Tabrani yang sedang sahih dari sahabat Sa'al bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, sayakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman ini khasafun, pembenaman ke dalam bumi. Tiba-tiba rumahnya bruk, tidak tahu kemana dia tenggelam. Ada satu desa di Jawa juga yang malamnya mereka ronggengan, kayak kita mungkin apa rudatan gitu, laki perempuan sampai tengah malam. Tiba-tiba waktu itu hujan deras, tiba-tiba ada suara keras sekali, didengar oleh semua kampung di sebelahnya. Dur. Besok paginya dilihat kampung itu ternyata sudah tidak ada. Sudah ditimpuk oleh malaikat dengan batu, dan itu masih ada di Jawa Tengah sampai sekarang. Ribuan manusia tenggelam, tidak tahu sudah di mana dia, lenyap. Nauzubillah min. Apalagi kita lihat sekarang seperti kemarin terakhir di mana itu, Nepal atau Pakistan. Itu gunung runtuh, satu desa mati, 1000 orang mati hanya dalam sekejap. Nah, kan kenapa? Idza dhaharatiz ma'azib, jika sudah merebak ma'azib, alat-alat musik, wal qainat, dan artis-artis perempuan ya yang goyang anco-anco, itu bahaya, itu mengundang azab. Wastuhillatil khumur, dan khamar ini sudah dihalalkan, maka ini penyebab azab itu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, anuhlaku fina salihun? Wahai Rasulullah, apakah kita semua akan binasa sementara banyak orang soleh masih di sana? Qala na'am idza dhahara al-khabasu. Ya, kata Nabi, semua akan kena kalau sudah dominan sekali itu apa dosa maksiat terang-terangan dikerjakan. Nauzubillah min. Makanya kita ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari bencana dan musibah. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabitan aqwaman min hadhil ummah, akan ada suatu kaum dari umat ini, ada ta'amin wa syarabin wa lahwin, yang malamnya mereka makan, minum, dan bermain-main. Allah Akbar. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengabarkannya akan terjadi, dan banyak ini sudah terjadi. Fayasbihu qad istakhaffu qiradatan wa khanazir. Tapi kemudian pada pagi harinya mereka semua sudah dirubah oleh Allah menjadi qiradatan, kera, wa khanazir, dan babi. Allahu Akbar. Dan ini akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakunana min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib, akan datang umatku yang akan menghalalkan khamr,
sutra bagi laki. Kemudian apa? Zina. Wal ma'azib, dan alat-alat musik. Wala yanzilana aqwamun ila jambi alamin, dan akan ada sekelompok orang yang mereka singgah di dekat gunung besar. Yaruhu alaihim bisarihatil lahum, yang mereka ini menggembala di sana saking banyak gembalaannya, berlembah-lembah gembalaannya. Fayatuna irji wa yatihim lihajah fayakun irji ilana qadan. Kemudian ada orang pengemis datang kepada mereka minta sedekah apa gitu, atau hewannya apa satu, saking banyaknya. Apa kata mereka? Sudah, balik saja besok. Asalnya mereka tidak mau ngasih. Fayubayyituhumullahu, hanya Allah menyiksa mereka pada malam hari. Wa yada'ul alam, kemudian Allah menimpakan gunung besar itu kepada mereka. Allah. Wa masa akharin kiradatan khanazir, dan sebagian lagi yang tidak kena sama timpukan gunung itu dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mereka wujudnya tetap menjadi kera dan babi, tidak balik lagi jadi manusia. Ini kalau sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga mengingatkan tentang orang-orang yang berada di Basrah. Basrah itu di Irak. Ya, bahwasanya kota ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alayka bi fa iyyaka wasibakhaha, hati-hati kalian masuk ke dalam kotanya, bagadaha, pelabuhannya, wasuqaha, pasarnya, wa baba umaraiha, dan pintu-pintu penguasanya jangan minta-minta kepada mereka. Wa alayka bisawahiha, hendaknya kalian lewat pinggir-pinggir kota Basrah itu. Fa innahu yakunu biha khasafun wa qadabun wa rajfun, karena kota itu akan dibenamkan, akan dihujani oleh batu, wa rajbun, akan dihantam dia. Wa qaumun yubayyitun wa yusbihuna qiradan khanazir, dan mereka ini pada pagi hari akan dirubah menjadi kera dan babi. Kapan ini? Besok akan terjadi di salah satu kota di Irak, dan tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat yang lain. Nauzubillah min. Itu ciri yang pertama, banyaknya bala musibah karena yang halal itu sudah, yang haram itu sudah dihalalkan, dianggap hal yang biasa. Lamun dengan nani ndek beberaya, ndek gentle nih. Kan ini kan sudah berarti pacaran alias zina ini sudah jadi barang biasa. Nauzubillah. Makanya kita jaga ya anak istri kita dari hal-hal seperti itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, karena kita ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini pemimpin. Ra'in itu penggembala. Ya, penggembala. Jadi penggembala itu harus sabar. Sering diartikan kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Salah. Ra'in itu adalah penggembala. Beda penggembala dengan pemimpin. Kalau pemimpin otoriter dia. Tapi kalau penggembala sabar. Kambingnya kadang mau ke kanan, mau ke kiri, sabar dia tarik. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian akan ditanya tentang gembalaan kalian, itu anak istri kalian. Terutama anak perempuan kita jaga, jangan sampai dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram sebelum mereka menikah. Jaga, karena itu tanggung jawab seorang bapak terutama. Ya, ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayyamusam imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seorang dengan besi yang merah itu, sudah dipanaskan di api, itu ditusuk kepalanya lebih baik daripada dia menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Nauzubillah. Yang kedua, audatul jaziratul Arab jannatin wa anhara. Jazirah Arab akan kembali menjadi menghijau, banyak sungai-sungai dan kebun-kebunnya. Dan sekarang kita sudah lihat Mekah itu sudah sering hujan dan sudah banyak mata air sekarang. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ata ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Nabi sallallahu bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai negeri Arab akan kembali menghijau dan banyak sungai-sungainya. Dan sekarang ya bagi yang sering umrah kan melihat, kalau yang dulu batu-batu cadas hitam saking panasnya, sekarang sudah mulai banyak pohon. Bahkan kemarin Raja Salman dia punya program menanam 1 miliar pohon. Itu sudah mulai tumbuh segini.
Jadi Sawadino akan jadi hutan kembali, akan jadi kebun. Ini pertanda sudah dekat-dekat hari kiamat. Yang ketiga, infitahul ahillah. Di antara ciri hari kiamat yang akan terjadi juga adalah, dan ini sudah kita lihat di zaman ini, yaitu bulan tanggal 1 atau hilal itu sudah sangat besar sekali. Ya, kita lihat ini bulan tanggal 1 seolah-olah sudah tanggal 3, besar sekali. Dan sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW min iqtirabis sa'ah infitahu al-hilal. Di antara ciri dekatnya hari kiamat itu hilal atau bulan tanggal 1 itu dia munculnya sudah besar sekali. Sudah besar sekali. Fayuqal lailatain, sehingga ada yang mengatakan ini sudah malam kedua ini. Nah, kita juga lihat asalnya hilal itu kecil. Susah agak dilihat saking kecilnya. Sekarang sudah besar sekali. Dan ini pertanda sudah terjadi. Rabi'an, yang keempat, taklimus siba wal jamad al-insa. Binatang buas dan benda-benda mati akan berbicara dengan manusia. Nah, hati-hati nih. Kalau di kebun ada yang bilang assalamualaikum, hati-hati. Taib rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Imam Ahmad beriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abu Sa'id al-Khudri qala, ada adz-dzi'bu ala syatin. Seekor serigala pernah menerkam domba. Akhadahu, kemudian dibawa domba itu, terkam kemudian dibawa. Fatalabahu ar-ra'i. Kemudian datang pengembala. Dia minta domba itu lagi. Fantasa'a minhu, ditarik domba itu sama si penggembala. Fa'aqa'ala dhanabihi. Kemudian si serigala duduk begini. Ya, di atas pantatnya. Qal, dia mengatakan, ala tattaqillah tanzi'u minni rizqan syaqallahu ilayya. Kenapa kamu tidak takut sama Allah, kata serigala. Kamu merebut rizki yang Allah sudah berikan kepada saya. Serigalanya bilang, itu rizki saya, kenapa engkau rebut lagi? Kenapa engkau tidak takut kepada Allah, katanya. Padahal siapa yang punya domba? Si penggembala itu ngambil lagi dombanya. Si serigala bilang kenapa engkau tidak takut kepada Allah, katanya. Engkau merebut kembali rizki yang Allah berikan kepada saya. Faqala, ya ajab, zi'bun muq'in ala dhanabihi yukallimani kalaman nas. Kemudian si penggembala heran, ada serigala duduk begini, kemudian dia berbicara seperti manusia. Faqala dhi'bu, ala ukhbiruka bi'ajab min dhalik. Maukah saya beritahukan engkau dengan yang lebih hebat lagi dari ini, kata serigala ini. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi Yasrib. Muhammad di kota Yasrib, itu Madinah. Yukhbirun nasa bi amba'i ma qad sabaq. Dia sudah mengabarkan kepada orang-orang tentang berita-berita orang-orang terdahulu yang sudah berlalu, yang sudah hancur, binasa. Qal fa aqbala ar-ra'i yasuku ghanamahu. Hanya si penggembala ini ternyata baru tahu ada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah yang mengabarkan manusia tentang hal-hal yang terjadi dahulu dan akan datang. Akhirnya dia datang ke Madinah bawa domba-domba tersebut. Hatta dakhala al-Madinah fazawaha ila zawiyatin min zawayiha min ziwayaha. Kemudian dia taruh di pinggir kota, salah satu sudut kota Madinah. Summa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bercerita kepada Nabi bahwasanya saya mendengar ada serigala yang bicara. Fa amara Rasulullah SAW panudiya bis shalah jami'ah. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu menyuruh Bilal untuk azan supaya para sahabat datang salat berjamaah. Summa kharaja. Kemudian beliau keluar untuk salat. Faqala ar-ra'i akhbirhum. Ketika selesai salat, Nabi masuk kamar, kemudian keluar lagi. Kemudian beliau berkata kepada si penggembala, akhbirhum, ceritakan para sahabat tentang ceritamu itu. Akhbarahum faqala Rasulullah SAW sadaqa. Maka Nabi SAW setelah selesai itu dia mengatakan, ya dia benar. Walladzi nafsi biyadihi la taqumu sa'at yukallimu siba'ul insa. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi hari kiamat sampai binatang buas akan berbicara dengan manusia. Wa yukallimu ar-rajula adabatu sautihi. Dan ada seorang juga yang akan diajak bicara oleh ujung cemetinya sendiri, cemetinya, pecutnya itu akan bicara. Wa syiraqun alihi, dan tali sandalnya juga ikut berbicara. Wa yukhbiruhu fakhidahu bima
ahdasa ahluhu ba'dahu. Dan pahanya nanti suatu saat, kata Nabi, paha-paha kita ini akan cerita sama kita dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya sepeninggal dia dari rumah. Allah, paha akan cerita. Kalau keluarganya serong, selingkuh, suatu saat paha ini akan bicara kepada suaminya, bahwa istrimu selingkuh. Paha istrinya yang bicara atau juga paha suaminya. Dan ini akan terjadi biasa. Sebagaimana juga Nabi SAW di zaman beliau juga, beliau mendengar suara batu yang selalu kalau beliau lewat gang itu, batu itu selalu mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan Nabi ketika makan tuh beliau mendengar tasbihnya apa? Biji-biji nasi itu. Ini kita ceritakan ke anak-anak kita supaya jangan sampai dia membuang nasi walaupun satu biji, karena dia bertasbih, bersyukur sekali dia dimakan oleh manusia sehingga itu menjadi tenaga manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apalagi di acara prasmanan ini. Makan sedikit lebih banyak yang dibuang. Alhamdulillah. Ini. Itu di dunia. Adapun di akhirat lebih serem lagi. Gimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu, hari kiamat, mulut mereka kami kunci, kata Allah. Kemudian bicara apa? Aydihim, tangan-tangannya, wa yashhadu arjuluhum, kakinya juga ikut bersaksi, bima kanu yaksibun, apa yang mereka perbuat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa kamu ikut bersaksi untuk memojokkan saya di hadapan Allah? Apa kata kulitnya? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Allah sudah memberikan saya kemampuan bicara sebagaimana Allah juga memberikan kemampuan segala sesuatu berbicara. Segala sesuatu ini asalnya dia bertasbih, berbicara kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihum, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Semua ini. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun makhluk Allah kecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang tidak paham. Khamisan, yang kelima, inhisarul Furat an Jabal min Dhab. Sungai Furat, sungai Efrat, ini akan membuka gunung dari emas. Dan sungai Efrat sekarang sudah kering. Bisa dilihat di Facebook atau YouTube. Dan orang-orang sudah mulai menemukan biji-biji emas. Yang sudah mulai sekarang. Dan suatu saat akan terbuka di sana apa? Gunung. Gunungnya gunung emas. Allahu Akbar. Apa yang terjadi kalau sudah begitu? Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul furat ayusaru an kanzil min dhab. Sebentar lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungai Furat yang ada di Irak akan membuka perbendaharaan dari emas. Maksudnya gunung. Faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a. Apa pesan Nabi? Siapa yang mengalami zaman itu, jangan ikut-ikut berebutan. Ini ujian. Jangan ikut-ikut berebutan. Dan menurut Imam Muslim, la takmusa hatta yukhsaru al-furat an jabal min dhahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat, sungai Efrat akan membuka gunung dari emas, yaqtatilun nas alaihi, dan manusia ini saling bunuh untuk merebut itu. La haula wala quwwata. Fayaqtatilu min kulli mi'atin tis'atun. Dari 100 orang yang saling bunuh itu 99-nya mati. 99 mati. Wa yaqulu kullu rajul minhum, dan semua orang berkata pada waktu itu, la'alli akuna ana alladhi anju. Dia pernah dengar hadis Nabi, jangan ikut-ikutan. Tapi dia bilang apa? Mungkin saya yang satu yang selamat itu, insyaallah. Tapi akhirnya dia juga tidak selamat. Baik. Jadi pesan yang Nabi SAW ingin berikan di sini, ketika sudah terbuka bumi ini dengan berbagai macam perbendaharaannya, emas, perak, semua barang tambang yang, maka jangan kita terlalu serakah. Jangan terlalu serakah sampai kemudian mengorbankan nyawa kaum muslimin yang lain. Maka Nabi SAW berwasiat, siapa yang mengalami masa itu jangan ikut-ikut berebutan. Jangan ikut-ikut berebutan. Dan ini kemungkinan sebentar lagi ini akan terjadi.
Kemudian sadisan, yang keenam, kasratul matar wa qillatul imbat. Akan banyak terjadi hujan tetapi sedikit tanaman yang akan tumbuh. Wa fi sahih Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisatis sanah" afan. Nah, laisatis sanah bi alla tumtaru. Bukanlah kemarau itu, kata Nabi, adalah keadaan di mana tidak turun hujan. Bukan itu kemarau, kata Nabi. Walakin as-sanah antum taru wa tumtaru. Tapi musim kemarau yang sebenarnya, kata Nabi, adalah kalian terus dikasih hujan, wala tumbitul ardu syai'a, tapi bumi tidak menumbuhkan satu tanaman pun. Kenapa? Karena waktu itu di akhir zaman ini segala sesuatu sudah tidak berkah lagi. Nabi SAW mengatakan, ya taqarrabuz zaman, waktu semakin cepat berlalu. Ini ciri akhir zaman, menunjukkan waktu itu sudah tidak berkah lagi. Kemarin malam Kamis, Ustaz siapa kemarin? Ustaz Masuri. Sekarang sudah malam Kamis lagi. Lusa Jumatan, padahal kayaknya kemarin kita Jumatan. Sudah tidak berkah waktu ini. Terus kita mau sia-siakan dengan banyak main-main, nonton-nonton yang tidak kita banyak rutinkan baca Al-Quran. Tiba-tiba kita meninggal belum siap, belum ada bekal yang cukup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita masih merasa waktu kecil, itu kita merasa itu kayak sehari itu kayak seminggu sekarang lama. Sekarang seminggu tidak ada rasanya, apalagi sejelo. Ya Allah, darah. Yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal. Waktu berputar sangat cepat, kata Nabi, di akhir zaman ini. Kemudian amalan manusia menjadi berkurang. Kenapa? Mereka sibuk dengan fitnah dunia ini. Amalnya berkurang. Wa yanqusul amal. Allah musta'an. Nah, kemudian ciri yang ketujuh adalah zuhuru al-mahdi. Ya, zuhurul mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Tapi bagaimana ceritanya Imam Mahdi ini panjang. Nanti kita akan bahas kalau ada pertemuan yang lain, ya. Imam Mahdi. Kemudian sebelum datangnya dia, turunnya munculnya Imam Mahdi ini juga akan terjadi peristiwa-peristiwa besar juga. Nanti akan kita perinci satu persatu. Kemudian setelah Imam Mahdi, kemudian berurutan setelah itu akan turun Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, kemudian Dajjal keluar dulu. Setelah Imam Mahdi, Dajjal keluar, turun Nabi Isa, Dajjal mati. Setelah itu berurutan keluar Ya'juj Ma'juj. Keluar Ya'juj Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj nanti kita akan bahas. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.